Korupsi sering kita bayangkan sebagai kejahatan besar di pemerintahan. Namun, tanpa disadari, bibitnya bisa tumbuh dari hal-hal kecil, bahkan dari kehidupan sehari-hari kita sebagai mahasiswa. Pagi itu, aktivitas kampus berjalan seperti biasa. Dua mahasiswa yang bertugas sebagai penanggung jawab kelas sedang merekap kehadiran. Sementara itu, seorang mahasiswa datang terlambat, membawa harapan untuk tetap dianggap hadir tepat waktu. Ini ada yang belum lagi ya? Iya, Oke, sorry banget aku telat. Kalian udah ngabsen? udah, emang kenapa? Nggak kenapa-napa sih. Ketika mengetahui absensi telah direkap, muncul keinginan untuk mencari jalan pintas. Sebuah permintaan sederhana dilontarkan. Bukan karena tidak tahu aturan, tapi karena berharap ada kelonggaran. By the way, aku punya bakal nih. Bisa kali ya? Udah deh. Gimana? Bisa kan? Namun, permintaan itu berubah arah. Dari sekedar harapan menjadi tawaran. Makanan dan uang dijadikan alat untuk mempengaruhi keputusan. Disinilah batas antara benar dan salah mulai diuji. Ya boleh deh. Yaudah deh, ini berapa? Ketika integritas goyah, kejujuran pun dikorbankan. Sebuah keputusan kecil diambil, yang terlihat sepele, namun sesungguhnya adalah bentuk korupsi dalam skala kecil. Namun, bagaimana jika pilihan yang diambil berbeda? Dalam versi ini, nilai kejujuran tetap dijaga. Godaan datang, namun ditolak. Aturan tetap ditegakkan tanpa kompromi. Kan, nggak bisa gitu dong. Kan yang lain kayak udah datang duluan, capek-capek pagi-pagi. Tapi kamu kayak datang-datang cuma dengan kayak gitu, pengen kita terus hadir. Kamu harus tanggung jawabnya sama kesalahanmu. Kamu mungkin bisa lapor ke dosen buat dikasih tugas. Ya maaf. Mahasiswa yang terlambat diarahkan untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Bukan untuk dihukum semata, tetapi untuk belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Namun, korupsi tidak selalu tentang uang. Kadang ia hadir dalam bentuk yang lebih halus, seperti ketidakjujuran dalam kerjasama. Dalam sebuah kelompok, kerjasama menjadi suatu kunci. Namun, tidak semua anggota menjalankan perannya. Ada yang memilih diam, ada yang memilih untuk menghilang, namun tetap ingin mendapatkan hasil yang sama. Hai. Hai, kenapa Hai? Dari mana aja? Kenapa emang? Kamu lupa kan kemarin kita ada tugas bertiga sama Kanaya juga kan. Kemarin aku juga ada sempat sama Kanaya hubungin kamu di grup. Habis itu kamu juga nggak ada respon kita. Jadi nih tugasnya kamu nggak ada bantu buat sebaiknya gimana ya jadinya. Ketika dimintai tanggung jawab, berbagai alasan pun muncul. Kesibukan dijadikan pembenaran, dan rasa tidak enak dimanfaatkan untuk tetap mendapatkan keuntungan. Ya udahlah, itu kan tugas sudah kalian buat kan selesai. Jadi ya, tulisnya nggak sih namaku, nggak apa-apa kan? Oke, terima kasih. Akhirnya, keputusan diambil bukan karena benar, tetapi karena sungkan. Nama tetap dicantumkan meski kontribusi tidak diberikan. Sebuah bentuk korupsi kecil yang sering dianggap biasa. Lalu, bagaimana seharusnya? Dalam kerjasama yang jujur, setiap anggota memiliki perannya masing-masing. Tugas dibagi dengan adil dan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Tidak ada yang tertinggal dan tidak ada yang hanya menumpang nama. Ya udahlah, kan tugasnya juga udah selesai kan, jadi ya tulis aja namaku. Nggak bisa gitu dong. Ini kan tugas kelompok, kita harus kerjain sama-sama. Ini ada kok juga bagianmu yang belum, lanjutin aja yang ini, masih sempet kok nih. Ya udah deh. Sudah. Korupsi bukan hanya tentang jumlah yang besar, tetapi tentang kebiasaan kecil yang dibiarkan. Kejujuran dimulai dari diri sendiri, dari pilihan sederhana untuk berkata tidak pada kecurangan. Karena masa depan yang bersih dimulai dari langkah kecil hari ini. Yuk mulai era reformasi, hentikan
Hentikan korupsi dari hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari. Bye-bye! Civitas Akademika Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Denpasar. Tolak korupsi, stop gratifikasi, tegakkan